Into life I've just been spoken with a head full of dreams. Asik. Yang penting hafal dulu dah yang lirik yang itu buat dinyanyiin dah. Pemirsa, A Head Full of Dreams. War konser paling pecah dijamin ekonomi akan ngegas. Nah, untuk kita semua yang mau merayakan mimpi kita, mana suaranya? Cielah. Selain lirik lagu yang tadi saya bawakan untuk latihan nih, A Head Full of Dreams adalah nama konser dari band Coldplay yang katanya sih ini konser yang paling pecah di dunia. Jangan lupa besok nih jadwal war tiket konsernya Coldplay. Kalau saya dapat sih saya langsung nyanyi Where Are Me? Apa ya? Bodo amat, lupa. Yang penting ntar dihafalin dulu lah liriknya. Katanya sih ini bakal menggaspolkan ekonomi Indonesia. Cucok, where are me? Apa sih nih? Your sky, cause you're a sky full of stars. Asik. Kompor nggak nih? Aduh, tutup dulu. Nah, ini nih kita harus pemanasan dulu. Biar nanti November kita sama-sama enjoy the life. Kita nonton Coldplay bareng di sono. GBK, asik. Nah, ini lagu vibes-nya positif banget pemirsa. Nggak cuma menyentuh personal saya juga, tetapi ini harapan untuk ekonomi di 2024 nanti. Karena kita setelah pandemi tidak boleh keluar rumah. Nah, kalau saya gambarkan pakai kurva nih pemirsa, 2019 pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu masih tinggi, yaitu 5%. Tapi ingat nggak, di 2020 kita nggak boleh keluar rumah sama sekali. Dan konsumsi pun anjlok sampai minus 2,6%. Pandemi sirna, konser penuh bintang adalah war. Ekonomi jadi lebih berwarna. Mari kita aminkan saja bersama pemirsa. Karena saya juga berharap nih, punya uang yang melimpah untuk bisa nonton konsernya Coldplay. Uang tuh. Cucok, nonton nih, berdiri kita. Anyway, pemirsa, sedikit intermezzo aja nih. Konser Coldplay adalah urutan ke-7 yang paling laku di dunia. Dengan pendapatan 524 juta dolar Amerika Serikat, jadi wajar dong kalau tiketnya besok itu jadi segalanya untuk semua orang. Nah, kenapa Coldplay ini menjadi pecah banget setelah konser Blackpink? Karena lagu-lagu mereka ini dianggap menembus batas gender dan juga usia. Kayaknya dari remaja sampai yang udah tua, ini siapapun dibuat cinta mati sama grupnya Mas Chris Martin. Ya nggak Mas Chris? Nah, jadi yang punya hotel, pengusaha makanan, jasa transportasi, just tip war tiket, sampai pinjaman online. Nikmat mana yang kau dustakan dengan deretan konser ini? Tiket Coldplay nih. Kok Coldplay? Aduh, hilang deh duit saya pemirsa. Ntar deh, saya nurus ini dulu. Agin Fridianto, Ricky Sultana, Bisito. Ya, konser kembali rajin digelar, semua heboh siap-siap. War tiket, saudara. Benarkah konser membuat masyarakat loyal, keluarin duit lalu kemudian membuat ekonomi ngegas? Simak ulasan kami malam ini dan telah bergabung di Business Talk. Ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat malam, Mas Menteri. Selamat malam, my sister. Terima kasih Kompas TV sudah mengundang kami pada malam ini. Ya, terima kasih juga Mas Menteri mau hadir dan berdiskusi tentang bagaimana dampak dari konser terhadap perekonomian. Mas, yang kita tahu bahwa sudah hampir 3 tahun ya, kemarin kita sepi begitu ya, tidak ada konser, lalu kemudian sekarang sudah mulai rajin, kemarin ada Blackpink begitu ya, band yang cukup dikenal dan mereka punya popularitas, dan sekarang Coldplay pecah banget, semua jadi war ticket nih, mulai sekarang udah ancang-ancang. Nah, pertanyaan gini Mas, sebagai edukasi juga kepada masyarakat, apa sih pentingnya sebuah konser untuk mengembangkan sektor pariwisata yang ujung-ujungnya ini akumulasinya dampak positif ke ekonomi secara nasional? Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini memiliki 30 subsektor. Jadi mulai dari hotel, restoran, kafe, sampai kita bicara kuliner, fashion, kriya, seni pertunjukan, budaya, dan termasuk konser musik.
Saat pandemi, di mana konser musik itu tidak bisa bergerak, total lebih dari 30 miliar dolar atau 435 triliun rupiah yang ditimbulkan sebagai kerugian atau efek negatif. Setelah pandemi bisa diatasi dengan kemudahan mobilitas pasca pandemi, kita menggelar beberapa kegiatan yang secara komprehensif mulai dari G20, F1 Powerboat, kemarin KTT ASEAN Summit, ada juga konser Blackpink yang ternyata membawa multiplier effect bagi perekonomian kita. Dan juga kalau kita lihat ada konser Dewa, Sheila on 7, Raisa, maupun konser-konser band-band ternama Nusantara. Dan sekarang kita mendapat kepercayaan satu dari hanya 4 negara di Asia yang menjadi tuan rumah untuk konser Coldplay bulan November tanggal 15 2023 di GBK. Nah, tentunya dampak positif ini, my sister, akan terlihat dari segi penciptaan lapangan kerja. Karena lapangan kerja yang akan terbuka, kita bisa prediksi untuk total 80.000, itu paling tidak ada 2.000 sampai 3.000 lapangan kerja yang langsung. Namun yang tidak langsung itu akan terpromosikan sektor pariwisata, khususnya destinasi MICE, dengan andalan bahwa konser musik Coldplay ini memiliki peluang untuk mengundang lebih dari 10 sampai 12.000 wisatawan mancanegara yang merupakan target 8,5 juta wisatawan mancanegara yang kita targetkan ke Indonesia tahun 2023. Sementara pergerakan wisatawan Nusantara itu ada 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Penonton konser musik ini spendingnya cukup besar. Dan kita melihat bahwa at least sampai dengan 4 juta rupiah dengan tiket konser yang mencapai paling tinggi 11 juta rupiah. Spending ini tentunya bukan hanya spending tiketnya, tapi ada akomodasi, makan minum, transportasi, produk-produk merchandise yang akan melibatkan banyak sekali dunia usaha dan juga jangan lupa para pelaku usaha UMKM, dan ini adalah target kita untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2020. Kita kan melihat seperti yang Anda jelaskan tadi Mas Menteri, bahwa yang namanya event besar, kemudian kayak konser ini kan sebagai ajang promo pariwisata Indonesia begitu ya. Cuman begini Mas, bagaimana kita Indonesia ini semakin layak, semakin disukain oleh para musisi datang ke Indonesia, supaya kan mereka ini kan menarik perhatian karena mereka tuh populer. Salah satu koreksinya misalnya Mas, banyak kejadian konsernya oke, sambutannya oke, tapi setelah itu banyak kritikan nih. Katakanlah misalnya ada bangkunya jadi double lah, nggak dapat kenyamanan begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh regulator agar mereka yang nonton termasuk wisatawan nyaman dan nggak kapok nonton konser di Indonesia? Memastikan persiapannya dalam konsep 360 derajat. Bagaimana caranya? Mulai dari kesiapan crowd control, ticketing, sampai dengan kesiapan dari segi keamanan, kebersihan. Dan untuk Coldplay ini sangat menaruh perhatian yang lebih terhadap keberlanjutan lingkungan. Jadi kami ingin agar industri pertunjukan secara menyeluruh ini melakukan persiapan mulai dari tiket online, paket-paket yang ditawarkan, juga bagaimana persiapan konser kita ini bukan hanya saat konser, tapi 3 bulan, 6 bulan sebelumnya, maupun 3 bulan dan 6 bulan setelahnya itu akan berdampak terhadap kenyamanan dan pengalaman yang menyenangkan bagi para concert goers. Karena kalau kita lihat, concert goers ini adalah kelompok yang sangat kritis. Mereka datang dan kalau ada pelayanan yang tidak sempurna, itu mereka bisa posting dan dampaknya sangat luar biasa negatif dan komentarnya sangat julid. Nah, oleh karena itu saya selalu bilang bahwa kita harus memberikan layanan yang sebaik-baiknya untuk para concert goer yang termasuk wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara ini. Saya yakin dengan persiapan yang matang, dengan komunikasi dan koordinasi yang menyeluruh, ini kita bisa menyelenggarakan konser dengan baik. Memang ada 1-2 permasalahan mengenai double ticket atau juga
tiket yang ternyata sudah diisi dan terjual, ini harus kita tindak lanjuti dengan penuh keseriusan supaya tidak terulangi kembali. Sehingga nanti kalau misalnya ada oknum yang melanggar hukum, itu harus ditindak tegas dan diberi efek jera, sehingga pengalaman dari para penonton ini selalu nanti akan memberikan pengalaman yang positif, sehingga grup musik sekelas Coldplay itu tidak konsernya di Singapura saja, tapi juga dia memilih Indonesia, karena kalau konsernya di Singapura nanti orang Indonesia yang nonton. Sementara di sini itu orang Indonesia dapat kesempatan untuk mendapatkan peluang menonton konser terbaik dunia di rumahnya sendiri, berwisata di Indonesia aja. Iya, tapi kalau dari catatan Mas Andi dan juga tim begitu, apa yang harus segera kita benahi dari konser? Maksudnya begini Mas, kalau kita lihat sektor pariwisata sumbangsinya ke PDB mungkin tidak sebesar ketika kita ngomongin soal perdagangan begitu ya, tapi at least ada peningkatan setiap tahun. 2022 itu 3,6% terhadap PDB, sementara 2021 2,4% aja. Artinya ada peningkatan di sana. Nah, bagaimana Mas Menteri punya komitmen bahwa sektor pariwisata ini punya peran yang lebih besar lagi untuk menggerakkan ekonomi, salah satunya melalui konser yang tanpa cacat celah tapi bisa menjadi pilihan utama para musisi manggung di Indonesia. Tahun lalu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berhasil melampaui target penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru. Tahun ini kita targetkan pariwisata dan ekonomi kreatif, karena ini konser ini ada di dua subsektor, baik subsektor seni pertunjukan, musik, maupun juga berdampak kepada sektor pariwisata, maka target yang akan kita coba lampaui dengan kerja keras adalah 4,4 juta lapangan kerja di 2024. Nah, strateginya menurut saya kita harus mampu untuk menghadirkan konser-konser berkelas dunia yang membuka peluang bagi dampak ekonomi yang berkelanjutan. Jangan lupa bahwa konser ini kalau kita lihat Coldplay ini kan sudah bertahun-tahun dicoba untuk datang ke Indonesia. Dan baru kali ini kita mendapatkan respon yang positif. Karena upaya kita saat G20 menunjukkan kita adalah ekonomi yang menuju ekonomi hijau. Mereka sangat-sangat khawatir terhadap isu-isu tentang perubahan iklim. Berdasarkan semangat kita di G20 dan transformasi serta keketuaan kita di ASEAN, kita berhasil meyakinkan dunia bahwa Indonesia ini sangat komit juga terhadap isu keberlanjutan lingkungan dan ekonomi hijau. Akhirnya kita terpilih, maka jangan kita sia-siakan kesempatan ini, kita harumkan nama Indonesia, dan kita tunjukkan bahwa kita siap untuk menggelar konser-konser berkelas dunia. Targetnya ada musisi-musisi besar yang tengah berdiskusi dan sudah sampai ke telinga Mas Menteri ini, siapa kira-kira? Coldplay ini aja kemarin sampai gegap gempitannya seperti itu, dan beberapa kali stop itu saya sudah berdiskusi panjang lebar, tapi tidak boleh disebarluaskan. Jadi lebih baik kita tunggu nanti pengumumannya, tapi banyak lagi konser-konser berkelas dunia yang akan hadir di Indonesia, karena market kita besar, pasar kita sangat besar, my sister, dan kita butuh dukungan, termasuk dukungan dari media, agar narasi yang keluar adalah narasi yang positif, narasi yang memberikan rasa nyaman dan aman bukan hanya kepada artis-artis yang akan perform di Indonesia, tapi juga kepada penontonnya, karena yang kita ingin tarik adalah penonton dari mancanegara juga yang datang nanti ke Indonesia. Kita ingin agar iklim usaha yang kondusif, kita tunjukkan bahwa akan ada kemudahan perizinan, juga konser musik ini terstandarisasi dan terdigitalisasi, dan kita lihat bahwa Pak Presiden mau ada perubahan dari segi perizinan dan fasilitasi, di mana dulu itu izinnya sampai menit-menit terakhir baru keluar. Sekarang kita ingin konser besar tingkat internasional ini 6 bulan sebelum acara sudah dipersiapkan,
izin teknisnya 3 bulan sudah keluar dan izin finalnya tuh 45 hari sebelum acara, sehingga tiket bisa dijual seperti sekarang. Dan infrastruktur daripada industri pertunjukan ini dan penambahan gedung-gedung konser berstandar internasional dengan SDM yang mumpuni ini bisa menjadikan kekuatan rantai pasok dari kebutuhan konser yang akan melibatkan banyak UMKM. Ya, jadi kenapa saya tanya Mas, ada musisi besar apa lagi? Karena begini, sekarang kita lagi deg-degan nih. Saya yakin penonton di rumah besok saya dapat tiket Coldplay enggak. Jadi kalau misalnya keluar dari Mas Menteri ada nama musisi terkenal kan agak sedikit ada cadangan begitulah. Gitu. Tapi pertanyaan saya gini Mas, kita ngomongin pariwisata, kita juga pengen dampaknya besar ya. Ada devisa di sana, ada investasi di sektor pariwisata begitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jaminan keamanan di tahun politik? Kan kalau konsernya berjalan aman, target kita ke investasi pariwisata, penghasilan devisa juga terus naik. Gimana Mas? Ya, pertama kita pastikan ada koordinasi dan sinkronisasi serta orkestrasi dari pihak promotor, pemerintah, pihak-pihak terkait, masyarakat. Juga ada beberapa anggota masyarakat yang menyampaikan kekhawatirannya terhadap isu-isu yang diangkat. Nah, ini kita harus pastikan terbuka ruang dialog, diskusi sehingga tidak ada gangguan. Dan dari segi perizinan konser, flow daripada penonton, manajemen resiko, juga keberlanjutan lingkungan, sampah yang bisa dikurangi atau dilakukan pengelolaan yang lebih baik. Ini semua direncanakan dengan sangat matang. Kita juga harus mitigasi resiko terhadap secara holistik ya, tanpa margin of error. Karena ini yang melihat dunia. Jadi nggak boleh ada room for error. Jadi kita harus buka saluran informasi yang luas dengan bantuan sosial media, kita sebarluaskan dengan bahasa yang jelas, kanal distribusi yang terpercaya agar penonton tuh tertib. Dan ini yang standar baku yang kita inginkan agar penyelenggaraan kegiatan itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, early warning system ini perlu juga karena crowd control itu kita harus antisipasi dari awal, makanya kami menerbitkan SOP untuk keamanan dan kenyamanan dari para penonton. Dan saya juga bekerjasama sama promotor agar proses administrasi melibatkan teman-teman Polri, keamanan itu berjalan dengan baik dan tertib. Serta yang terpenting ya, my sister, bahwa ini momentum. Momentum kebangkitan kita dari segi ekonomi dengan mendapatkan kepercayaan. Jangan sia-siakan. Kita jaga profesionalitas kita. Kita dorong semua pihak untuk bersatu. Dan ya ada tahun politik, tapi kalau bicara musik itu universal. Jadi pilihan politik bisa berbeda, tapi kalau suka satu grup musik, ini pasti semuanya akan bersatu gitu. Saya harapkan ini bisa dilakukan dengan baik dan butuh dukungan dari semua pihak demi terpromosikannya pariwisata Indonesia ke mancanegara. Dan ini promosi yang sangat efektif, yang sangat langsung konkret, bisa meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisata Nusantara di Indonesia. Baik, tidak hanya kesiapan dari promotornya, lalu kemudian komponen-komponen yang lain, tetapi juga ada ketegasan regulator menjaga keamanan dan tentu saja kerjasama para penontonnya. Tertib kalau nonton begitu ya. Terima kasih Mas Menteri telah bergabung bersama kami. Saya tahu mungkin Anda mau siap-siap war tiket Coldplay. Sampai ketemu di GBK Mas. Terima kasih, selamat malam Mas. Selamat malam, Mas Sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, setelah ini jangan kemana-mana. Selain Coldplay, kita juga ada konser lain seperti jazz, lalu kemudian ada K-pop. Tetap di Business Talk. Suasana di tempatnya kan biasanya beda kan dibanding cuma dengar musik pakai earphone aja. Sengaja pengennya VIP supaya bisa lebih melihat member Blackpink secara langsung gitu. Terus kan sehabis nonton tuh ada rasa puas, senang gitu lah. Ini sih hype-nya ya sama kerinduan pas lagi pandemi kan nggak ada konser ya. Konser banyak kan online gitu kan, dan ada konser offline ya langsung nonton aja bareng-bareng sama teman-teman.
udah nyiapin uangnya dari jauh-jauh hari. Jadi kayak emang udah misahin tabungannya buat oke, targetnya segini, kira-kira cukup lah buat nonton konsernya. Jadi sih selalu ada budget, karena aku emang suka nonton konser ya, jadi selalu ada budget buat nonton konser itu sendiri sih. Memang ada tabungan bulanan kan pastinya ya, gitu. Dan kebetulan kan waktu pasca pandemi kan banyak WFH juga gitu kan. Betul, dan jarang beli makanan di luar juga kan, ya kan bakal biar lebih aman juga gitu kan, jadi nggak keluar kemana-mana. Ya jadi dari duit itu sih masih lebih-lebihan jajan masih bisa lah. Mungkin sih ini juga untuk mengobati luka setelah COVID ya. Jadi kayak akhirnya banyak nih mulai konser masuk ke Jakarta. Mungkin kalau misalnya emang orangnya mampu untuk nonton sih nggak masalah. Cuman ya ingat lagi aja batasan diri. Pastinya kan kalau konser itu juga nggak cuma nonton konser aja ya. Pasti suka ada kayak entah food court ataupun gerai-gerai makanan juga kan membantu para usaha-usaha, wirausaha yang di bidang makanan ataupun merchandise gitu kan. Kayaknya agak susah sih kalau ini. Mungkin pengennya sih kayak band-band Jepang sih. Blink-182 atau enggak sekarang lagi hip tuh, lagi jadi bahan omongan tuh Bring Me The Horizon kan. Taylor Swift, Rihanna, Taylor Swift sih terutama. Ya, Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara. Itu dia tadi ada suara-suara dari masyarakat yang justru request ya, dia pengen musisi-musisi besar yang datang ke Indonesia. Nah, selain band asal Inggris yang siap memecahkan panggung Indonesia, nanti juga akan ada pertunjukan jazz dan juga ada K-pop, saudara. Mungkin ada penggemar dari Korea, ini adalah segmen yang Anda tunggu-tunggu. Sudah bergabung bersama kita ada Mas Anas Alimi, CEO Prambanan Jazz Festival. Selamat malam, Mas Anas. Selamat malam, my sister. Terima kasih telah bergabung pada malam hari ini. Cerah ini auranya karena mungkin sekarang udah lagi bangkit ekonomi, semua orang udah mau spending money buat nonton konser gitu ya. Berikutnya juga saya akan menyapa Mbak Febrina, Direktur Jenderal Global Edutainment. Selamat malam, Mbak Febrina. Selamat malam, my sister. Lagi sibuk, tampaknya wajahnya sangat lelah karena Red Velvet bakal manggung ya di Indonesia. Sabtu ini, baik. Saya ke Mas Anas dulu kalau begitu. Mas Anas, nanti Prambanan Jazz ini tuh bakal digelar di bulan Juli begitu ya. Tahun ini sebagai bocoran, musisi internasional kenamaan siapa yang akan hadir dan yang nasional siapa aja yang akan menggoyang panggung? Ya, terima kasih Mas Sister. Jadi Prambanan Jazz kali ini memang tahun ke-9 ya. Jadi ini spesial. Kita akan adakan selama 6 hari. Jadi 2 weekend, tanggal 7, 8, 9 Juli dan 14, 15, 16 Juli gitu. Jadi ada 14 artis internasional yang akan kita hadirkan. Oke. Ada Fauzia yang terkenal dengan banyak hitsnya dan pernah dengan John Legend ya. Kemudian ada Postmodern Jukebox, ini baru pertama kali ke Indonesia, jadi membawakan lagu-lagu vintage jazz, lagu-lagu yang masa kini tapi di vintage jazz kan. Kemudian ada Gypsy King yang terkenal dengan lagunya Bamboleo ya gitu. Kemudian ada Eric Bennett juga, peraih nominasi 5 Grammy gitu. Kemudian ada Lucas Graham, ada Ruby gitu ya. Dan banyak sekali musisi Indonesianya, hampir 60-an dari Dewa 19, Tulus gitu ya, Malik dan banyak lagi. Oke. Diborong semua ya musisinya, panggung. Ya, hari raya. Oh, hari raya. Baik, saya ke Mbak Febrina. Kalau begitu, kita tahu kalau sekarang Diandra lagi pegang konser Red Velvet. Seberapa besar animo masyarakat menyambutnya? Sudah habis tiketnya, Mbak? Tiketnya udah langsung sold out di hari penjualan. Kita mengapresiasi sekali fansnya yang luar biasa untuk konser Sabtu ini. Oke, ramai sekali gitu ya animonya. Banyak yang nunggu-nunggu Red Velvet berarti udah dari lama? Ini pertama kali kayaknya untuk solo konser di Jakarta. Tapi ini apakah salah satu sambutan dari promotor mengingat banyak fansnya Red Velvet, jadi kita kabulkan begitu? Pastinya ada, itu udah semua faktor ya. Maksudnya, peluang bertemu dengan kesempatan di waktu yang tepat. Gitu. Oke. Saya punya pertanyaan yang sama ke Mbak Febrina dan juga Mas Anas. Apa sih yang dilihat dari musisi internasional untuk manggung di sebuah negara? Kita mungkin akan ngomong soal berdasarkan popularitas ya. Semakin besar nama mereka, itu biasanya agak sulit tuh ngundang mereka manggung, terutama seperti negara berkembang begitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Anas dulu, baru kemudian Mbak Febri.
Iya, Mas Sister, memang mengundang artis dunia itu tidak serta-merta kita karena punya duit ya. Biasanya ini akan melihat rekam jejak, kemudian soal integritas dan portofolio gitu. Jadi tidak mudah memang mengundang artis sekelas Coldplay begitu ya. Di Indonesia juga artis-artis yang lain. Tentu saja seperti yang teman-teman lakukan, promotor lain juga memiliki satu proses yang sangat panjang gitu. Nah, kalau dari saya kebetulan kan banyak konsen di daerah gitu ya. Jadi saya lihat bahwa datangnya artis dunia ke daerah itu menjadi poin yang sangat penting karena saya menyebutnya ini sebagai musik tourism gitu. Jadi wisata musik. Jadi bagaimana perputaran uang itu tidak hanya berputar di Jakarta sebenarnya. Saya malah membayangkan Mas Sister, ini kalau Coldplay diadakan di Mandalika tuh keren banget sebenarnya. Semua orang lari ke sana gitu. Amin. Jadi, seperti yang saya lakukan beberapa waktu, banyak sekali saya bikin konser artis dunia itu di daerah, di Second City, di Solo, di Yogyakarta gitu ya. Jadi perputaran itu luar biasa. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang didanai oleh lembaga luar negeri, terjadi perputaran yang luar biasa dari sebuah festival musik gitu. Dan industri musik ini menurut John Connell dan Chris Gibson ya dari Australia itu menyumbang 9,2 triliun dolar ekonomi global. Dan ini momentum Coldplay ini membelalakan semua orang gitu. Betapa hebohnya, semua orang heboh gitu ya. Dan tipikal penonton konser itu royal, Mas Sister. Gitu. Jadi sudah tidak masanya kalau pariwisata itu dilihat sebagai orang yang kunjungan wisma, enggak, tapi spending money. Harusnya parameternya spending money. Karena yang saya lakukan terhadap survei Prambanan-Cis tahun 2019, ada 800 miliar uang berputar di Jogja dengan 75.000 penonton begitu. Dan ini luar biasa pastinya kan, Coldplay ada hampir berapa puluh ribu orang yang akan hadir semuanya di Jakarta begitu. Nah, ini sangat menarik gitu. Ada poin menarik di sini, penonton konser adalah bukan penonton yang pelit gitu ya. Bukan wisatawan yang pelit begitu. Baik. Saya ke Mbak Febri dengan pertanyaan yang sama. Selama ini kan kalau kita lihat Diandra kok makin belakang itu sering banget tuh ngundang musisi K-pop begitu. Apa sih alasannya? Lalu kemudian apakah ada request tersendiri sampai mereka mau manggung di Indonesia, atau mereka cuma lihat fansnya di Indonesia ramai ya udah mereka manggung, atau ada hal-hal lain kayak misalnya keamanan atau mungkin kesiapan begitu? Kalau kenapa kita lagi seringnya K-pop, mungkin karena saat ini kita memang lagi deketnya mungkin dikasih kepercayaannya dengan artis-artis, manajemen artis K-pop sih sekarang. Tapi kedepannya kita nggak menutup kemungkinan kita juga ingin membawa artis-artis tahun K-pop sih. Kalau kenapa mereka mau datang ke sini? Kalau misalnya karena kita lagi sering bawanya K-pop, mungkin kita jawab juga dari segi market K-popnya ya. Itu saat ini Indonesia sendiri itu bisa dibilang 3 besar kali ya fans K-pop di Asia. Mungkin dalam waktu yang mungkin bentar lagi akan kita menjadi yang terbesar di Asia. Setelah saat ini mungkin kita posisi ketiga setelah Jepang dan Thailand. Dan artisnya juga pasti artis Korea akan melirik Indonesia menjadi salah satu destinasi utama mereka untuk bikin konser di sini. Dan faktor fansnya juga akan sangat pengaruh sih, khususnya untuk artis-artis di Korea ya, mereka cukup sangat mendengar permintaan dari fansnya gitu ya, fans-fansnya tersebut. Gitu. Kenapa saya tanya begini? Karena banyak juga tadi kan di wawancara sebelumnya ada yang mereka merindukan musisi-musisi tertentu untuk manggung gitu di Indonesia. Nah, apakah memang ketika misalnya band sebesar Coldplay, sebelumnya juga ada Blackpink begitu ya, ketika mereka datang ke Indonesia itu bisa menjadi booster untuk kita menyelenggarakan konser-konser besar lainnya? Mungkin Mas Anas bisa jawab? Tentu. Ini menjadi angin akan mempermudah gitu ya Mas ya, singkatnya? Akan mempermudah, akan sangat menjadi challenging yang luar biasa buat Indonesia. Ini kan banyak sekali rumor-rumor yang beredar dulu ya bahwa Coldplay tidak mau ke Indonesia, sekarang terbukti. Kemudian U2 tidak mau ke Indonesia karena beberapa alasan, dan banyak band besar lain yang memang menurut saya layak harus didatangkan ke Indonesia gitu. Dan selama ini kan masyarakat kita ini, Indonesia ini selalu jadi market dari Singapura nih. Gitu ya.
saya nggak bisa bayangkan tahun 2019 ya, apa 2018 ketika Coldplay main di Singapura 2 show di Bangkok, itu penontonnya rata-rata orang Indonesia. Dan berapa triliun tuh uang kita hilang di sana. Ya. Nah, ini luar biasa. Dan pemerintah dalam hal ini harus memfasilitasi hal seperti ini gitu. Jadi perizinan, kita apresiasi dengan Presiden Jokowi ya. Perizinan sekarang sangat mudah, Mbak, My Sister. Nggak sesulit dulu gitu ya. Kemudian pajak korporasi ini juga harus menjadi harus menjadi perhatian dari stakeholder kita, My Sister. Karena pajak korporasi ini masing-masing daerah beda-beda loh. Ketika di Jogja, kemudian saya bikin di Makassar, di Jakarta itu beda-beda. Nah ini saya pikir perlu pemerataan dari pemerintahan pusat karena tergantung perda. Nah kalau pajak korporasi tiketnya mahal kan, promotor ingin memeratakan bikin artis-artis dunia di daerah mikir kan, sama gitu. Nah ini harus menjadi perhatian gitu. Saya pikir ini hal yang sangat perlu disampaikan, termasuk pajak-pajak itu juga perlu menjadi concern dari pemerintah gitu. Ya, keharmonisan aturan pusat dan daerah begitu ya. Jadi supaya promotor di daerah juga tidak sungkan untuk memulai yang namanya menyelenggarakan konser, biar nggak muternya di Jawa aja gitu ya Mas ya, tapi juga mungkin daerah-daerah yang lain begitu. Nah, setelah jeda saudara, kita akan bahas sebenarnya secuan apa sih sebagai bisnis promotor musik. Jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, saudara. Sekarang setelah bergabung di studio Mas Cipta Wahyana, wartawan Nasional Kontan. Mas Cipta, selamat malam. Nanti kita akan ulas dengan adanya fenomena orang kayaknya war ticket, bahkan ada sampai pinjol katanya tuh Mas ya. Ini artinya orang itu nggak pelit, satu. Yang kedua, mungkin bisa menjadi solusi kali ya. Soalnya banyak orang kaya nyimpen duit di bank. Dengan adanya konser, kalau kata Mas Anas tadi, mereka loyal tuh penonton konser begitu. Saya ke Mas Anas dulu kalau begitu. Mas, mungkin bisa dibocorkan, apa sih yang menarik menjadi promotor musik? Maksudnya itu kalau dilihat tadi kan antusiasnya besar. Bahkan ketika ada konser di luar negeri, rata-rata orang Indonesia juga tuh. Kalau manggungnya dia di Singapura ataupun Malaysia. Dibocorin, Mas? Ya memang kalau kayak Coldplay, kayak Blackpink, K-pop begitu, gampang dihitung tuh sebenarnya. Tapi kalau kayak konser-konser yang artis-artisnya memang nanggung begitu ya, itu sebenarnya juga masih dagdikduk, karena promotor tuh jantungnya harus setuju, Mas Sister, gitu. Jadi jantungnya harus setuju karena harus ngurusin dari A sampai Z kan. Jadi nah sebenarnya kalau promotor ini berhasil untuk membawa konser artis dunia itu one off show gitu ya, jadi tidak ada main di Asia, itu banyak banget dari negara-negara lain itu yang akan datang gitu. Nah itu seperti katakan Mas Menteri tadi, itu bisa tercipta. Saya pernah bikin konsernya Yani ya di Prambanan Jazz 2019. Hampir 40% tuh penontonnya dari luar negeri. Dari India, dari China, kemudian dari Arab, Saudi, dari KL, dari itu banyak sekali gitu. Karena Yani waktu itu hanya one off show ya, hanya main di Prambanan Jazz di Asia, tidak main di mana-mana. Kalau bisa dilakukan luar biasa gitu. Jadi semua orang. Sementara kalau Coldplay ini kan banyak negara ya. Dan memang Coldplay penggemarnya mungkin 5 menit langsung sold out tuh besok tuh kan. Jadi memang harus banyak negara nih gitu di Asia gitu supaya bisa terpecah-pecah gitu. Oke, tapi yang jelas cuannya gede ya sebagai promotor musik. Langsung aku pertanyaan. Gede, Mbak. Oh gede. Pasti balik modal gitu ya. Mau segede apapun artis yang diundang. Kalau soal itu memang tergantung artisnya ya, gitu ya. Jadi tidak gampang memang menentukan artis ini laku apa enggak gitu. Laku apa enggak di Indonesia, karena agak aneh. Ada beberapa artis gede banget di dunia, kalau dibawa di Indonesia nggak banyak penontonnya. Sangat rajin research kesukaan orang Indonesia begitu ya berarti ya. Persis. Oke, baik. Saya ke Mbak Febri. Pak Febri, kalau kita lihat kan show kelas dengan artis global itu melibatkan banyak vendor, kontraktor dalam ekosistem bisnis I.O. gitu ya. Mungkin siapa saja mereka, lalu kemudian apa trickle down effect sebuah konser bagi ekonomi?
Kalau vendor pasti terlibat kan banyak ya. Mulai dari SDM yang tata panggung, kemudian petugas keamanan, terus juga ada SDM di tiketing, usher, penata lampu, sound, itu banyak sekali sih, kita juga nggak bisa sebutkan satu-satu, tapi memang banyak sekali pekerja event yang membantu untuk terselenggaranya sebuah konser. Kalau trickle down effect-nya itu udah pasti akan sangat terasa okupansi dari hotel yang akan di sekitar dari tempat penyelenggaraan konser, kemudian transportasi, karena banyak fans juga yang datang dari luar kota kan tentunya. F&B sih, kita tuh adanya F&B dan juga merchandise karena fans datang dengan segala atribut dan aksesorisnya, itu juga pasti menggerakkan teman-teman UMKM dan para penjual online ini sih, Mas Sister. Oke, baik. Nah, sebelum saya ke Mas Cipta, kita mau dengerin dulu pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menyinggung banyak sekali uang masyarakat yang nabung di bank nggak dikeluarin. Jadi bisa dikatakan sederhananya kok pelit banget belanja begitu. Berikut ini, saudara. Kita harapkan nanti di 2023 ini konsumsi masyarakat, belanja masyarakat itu akan mengalami kenaikan, yang itu akan memunculkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kewajiban para gubernur adalah bagaimana menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan meningkat. Oleh sebab itu, hal-hal yang berkaitan dengan spending, belanja masyarakat itu jangan sampai ada yang menahan-nahan. Kita harus mendorong masyarakat agar belanja itu bisa sebanyak-banyaknya untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi kita. Dibelanjakan nggak apa-apa untuk nonton konser, misalnya nonton sepak bola, dia akan spending masyarakat itu. Nah, itu dia kata Presiden, saudara. Kalau Anda cinta Indonesia, spending your money. Begitu. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, yang kita tahu di tahun 2022 itu tabungan masyarakat di bank sampai 690, begitu ya. Dan apakah dengan adanya konser itu cukup bisa menjadi sebuah pemantik orang-orang lebih loyal belanja, nggak pelit, nggak cuma simpan uangnya di bank? Ya, kita tahu kan kalau bicara konsumsi ya, selama pandemi kan semua orang menahan gitu ya. Semua menahan, tapi di sisi lain simpanan masyarakat itu juga tumbuh. Saya sedikit koreksi itu kalau per Maret ini bahkan angkanya itu 8.000 triliun. Simpanan masyarakat itu 8.000 triliun, itu tumbuh 6% secara setahun terakhir. 8.000 gitu ya. Jauh banget. Nah, kita sekarang ini bicara nih tentang konser-konser yang pecah nih. Nah, kayaknya ini kemungkinan besar akan berhasil juga memecah tabungan masyarakat. Maksudnya gini, kalau masyarakat yang punya simpanan, terutama ini uniknya ya, dari 8.000 triliun, itu hampir 5.500 itu adalah simpanan di atas 1 miliar. Jadi sebagian besar 5.500 triliun itu di atas 1 miliar. Nah, orang-orang yang orang punya ini kan belanjanya lebih banyaknya untuk kebutuhan sekunder dan tersier, termasuk hiburan. Selama ini kan mereka kalau nonton konser pergi ke luar negeri, karena memang mungkin belum ada di masa lalu mungkin konser-konser yang super pecah mungkin. Misalnya kalau kita ukurannya Coldplay, meskipun kita tahu banyak promotor lokal yang sangat rajin menyelenggarakan konser. Nah, ini menjadi momentum yang daripada pergi keluar, duit itu kan pasti akan lebih baik kalau dibelanjakan di dalam. Berputar di dalam negeri. Nah, pasti. Nah, jadi magnetnya sebenarnya dua, kalau saya bilang magnetnya dua sisi. Untuk konsumen dalam negeri, yang mestinya tadi belanja keluar, nonton konser keluar, sekarang jadi belanjanya di dalam. Belum lagi yang dari luar. Kalau Pak Menteri tadi kan, Mas Menteri menargetkan misalnya Coldplay ada 10.000, itu kan juga membawa uang ke dalam. Jadi itu menjadi, sekali lagi uang, belanja itu kan ibaratnya oli bagi perekonomian. Gitu. Belum, ya kita tahu K-pop, ada Red Velvet, ada tadi Mas Anas mendatangkan festival jazz, itu pasti akan punya penggemar sendiri dan tidak sedikit. Nah, itu pasti, ya itu tadi, setiap orang jadi sekarang lebih punya alasan untuk memecah tabungannya. Iya, apalagi kalau kata Mas Anas tadi, ini penonton konser ini nggak pelit, loyal begitu. Jadi sangat menguntungkan geng Mas Anas dan juga geng Mbak Febri begitu ya. Saya ke Mas Anas yang ini singkat saja. Mas, begini, saya rasa memang benar yang namanya kita itu senang ketika ada
penyelenggaraan konser begitu ya. Sekarang aja kita lihat contoh ini orang udah siap-siap war tiket. Saya lihat itu ada yang nitip bahkan sampai calo bertumbuhan di mana-mana begitu. Tapi begini Mas, selalu ada catatan begitu. Ada beberapa kasus di mana promotor itu tidak, bagaimana menyebutnya ya, ada kecacatan tersendiri. Misalnya bangkunya jadi double, kemudian tidak nyaman. Nah, bagaimana promotor bisa memastikan bahwa ketika berani undang musisi kelas atas ke Indonesia juga bisa memuaskan dahaga para fans dengan experience yang memuaskan? Singkat aja Mas Anas. Ya, singkat saja Mbak. Kalau kita kebetulan punya namanya Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Oke. Artinya promotor-promotor besar di Indonesia, dan teman-teman calon pembeli tiket, lihat aja dia member APMI bukan. Kalau udah member APMI, tenang biasanya. Gitu. Seperti promotor Coldplay ini member APMI gitu. Diandra ini member APMI gitu. Jadi kita bentuk ini waktu Covid ya, kita bersatu bagaimana konser ini bukan soal bagaimana hanya menyuguhkan hiburan tapi memberikan kenyamanan gitu. Jadi itu salah satu strateginya, cek aja promotornya member APMI bukan, Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Pertanyaan Mas Sister pasti akan sudah terjawab nanti di situ. Oke, baik. Terima kasih Mas Anas. Yang ini singkat juga Mbak Febri, kalau tadi Mas Anas sudah memberikan masukan kepada regulator untuk menyamakan aturan begitu ya, jangan ada beda, setiap Pemda kok beda-beda gitu aturannya. Kalau dari Diandra sendiri punya harapan apa dari regulator supaya penyelenggaraan musik di Indonesia tidak merepotkan promotor? Kalau dari Diandra sendiri sih, kalau diberikan dukungan penuh sangat berterima kasih. Kalau diberikan kemudahan lebih dari kasih. Kita berharap sih ke depannya industri konser ini bisa semakin baik dan didukung penuh oleh semua pihak. Itu aja sih Pak Sister. Oke, baik. Terima kasih Mbak Febri, singkat, padat, jelas begitu ya. Yang penting ada dukungan maksimal dari regulator karena ujung-ujungnya kalau konsernya berjalan dengan baik, experience-nya oke, apalagi para penontonnya juga loyal ngeluarin duit, nah ekonomi kita juga akan terdorong dengan otomatis dan sektor pariwisata bisa mengembangkan porsinya terhadap perekonomian Indonesia. Saya ucapkan terima kasih ke Mas Anas Alimi, CEO Prambanan Jazz Festival. Terima kasih Mas telah bergabung bersama kami. Terima kasih, Mas. Sukses untuk Prambanan Jazz Night-nya nanti di bulan Juli. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Mbak Febrina, Direktur Diandra Global Edutainment. Semoga sukses untuk konser Red Velvet dan juga beberapa konser K-pop lainnya ke depan nanti. Terima kasih Mas Sister, ditunggu di konser Red Velvet. Baik, saya akan hadir kalau tiketnya masih ada. Gitu ya. Dan saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini, Mas Cipta. Sekarang kalau kita lihat kontribusi pariwisata ke PDB RI hampir 4%. Memang positif pertumbuhannya setiap tahun, tetapi mungkin belum bisa mengalahkan namanya sektor perdagangan begitu. Nah, bagaimana kira-kira RI bisa mendorong sektor pariwisata ini lebih mendominasi ke pertumbuhan ekonomi, terutama melalui konser musik ataupun event-event besar? Ya, kalau bicara pariwisata ya, itu salah satu kuncinya yang sering disebut itu sebenarnya attraction atau daya tarik. Nah, daya tarik itu kan ada dua. Daya tarik ada yang pemberian Tuhan, keindahan alam dan sebagainya, tapi ada daya tarik yang di-create. Daya tarik yang di-create salah satunya ya event besar dan tentu yang reputasinya internasional gitu ya. Memang kalau kita bicara per individu event misalnya Coldplay, Red Velvet, mungkin itu sangat kecil dibandingkan PDB. Tapi kalau itu terakumulasi setahun, angkanya juga triliun juga gitu ya. Dan jangan lupa potensinya kalau kita sering sebut ya, misalnya sebagai contoh misalnya Coachella. Coachella itu angkanya sudah triliunan rupiah atau ratusan juta dolar. Itu hanya dari satu festival. Jadi potensinya sangat besar gitu ya. Dari musik ini kalau dikembangkan, ditelatenin gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah kita bicara sebenarnya ini kan investasi jangka panjang. Ini kan membangun reputasi. Jadi digabungkan dengan G20, ada MotoGP dan sebagainya. Kalau Indonesia semakin dipercaya menjadi penyelenggara event internasional, ini investasi jangka panjang pasti akan semakin kuat pariwisata. Dan target yang Pak Menteri sebenarnya sempat pengen capai ke 10% katanya kontribusi pariwisata di PDB,
ya semoga bisa tercapai. Jadi kita tidak kembali lagi ngomong pertanian, pertambangan lagi gitu. Kita punya hal baru lagi, oil untuk ini ya pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Mas Cipta Wayana atas ulasannya. Kita berharap bahwa sektor pariwisata Indonesia bisa terus tumbuh sesuai dengan target pemerintah melalui konser. Tadi kalau regulatornya punya peraturan yang jelas dan tegas, promotornya bisa menciptakan kepuasan di hati penonton, penontonnya tertib kalau nonton. Dengan demikian saudara, saya Mahasiswa Targan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.